Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semua, bersuka cita, amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama Roma 3 ayat 23. Kita bisa baca di Alkitab kita karena saya nggak tayangin di sini. Bisa baca di Alkitab di HP. Kita baca sama-sama Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, dari awal dikatakan kepada kita karena semua orang tidak terkecuali. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, semuanya berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Bahkan Daud pun mengaku bahkan di dalam kandungan dia diperanakan dalam dosa. Sudah ada mengalir dosa dalam dirinya. Makanya di Roma 3 dikatakan, Roma 3:23, semua orang gak peduli siapapun dia. Semuanya pernah berbuat dosa, gak ada yang suci. Gak ada yang benar-benar kudus hidupnya. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan pernah punya tindakan bahwa dirimu lebih suci dari yang lain, lebih alim dari yang lain, lebih kudus dari yang lain, lebih benar hidupnya dari yang lain. Sehingga engkau ngurusin hidup orang, tetapi yang diurusin itu pertama apa? Hidup kita sendiri. Jangan engkau melihat hidup orang lain, tetapi engkau lupa melihat diri kamu sendiri. Jangan bilang orang luar sana berdosa. Kalau saya sih enggak. Tidak, Alkitab bilang semua orang tanpa terkecuali berbuat dosa. Nah, akibat berbuat dosa dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Saudara, manusia itu saya dan saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka rupa dan gambar Allah dalam manusia menjadi tercoreng, menjadi rusak. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan dengan Allah. Yang dulunya manusia dengan Allah bisa tetap muka dengan muka. Bisa bertemu kapanpun, bisa ngomong dengan Allah. Akibat dosa manusia itu terbatas, gak bisa menjumpai Allah. Dan yang terjadi manusia diusir dari Taman Eden. Maksudnya apa? Manusia itu terusir dari hadirat Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa, sedangkan Allah itu kudus. Manusia itu bisa benar enggak? Manusia itu enggak bisa benar. Tapi manusia itu dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi itu poin penting pertama yang harus kita ketahui, bahwa semua kita tanpa terkecuali, mau dia jabatannya pendeta senior kek, mau jabatannya tinggi sekalipun, tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya pernah berdosa. Kalau tidak bertobat, kalau tidak berbalik kepada Kristus, cuma satu pilihannya, masuk neraka, gak ada pilihan. Nah Bapak Saudara, oleh karena semua berdosa, maka upah dosa itu sudah pasti. Upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Gak ada pilihan Bapak Saudara. Makanya kalau kita gak bertobat, alamatmu gak usah tanya. Alamatmu jelas. Alamatmu maut. Alamatmu apa? Neraka. Alamat kita di mana? Menuju mana? Alamat kita menuju kebinasaan. Orang Kristen masih bisa binasa? Gak bisa kalau jadi orang Kristen tapi tidak bertobat. Jadi orang Kristen tapi hidupnya kayak gitu-gitu terus dari dulu. Cuma modal apa? Modal dibaptis tapi hidupnya gak berubah. Gak laku kalau hidupmu gak berubah. Tahap kita percaya Yesus, dibaptis kemudian menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan. Tahu kok Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus jalan-jalan ada satu pohon ara. Dan Tuhan Yesus ingin ngambil buah dari pohon itu. Dan tidak didapatinya buah. Maka pohon itu diancam. Kalau sampai pohon ini tahun depan tidak berbuah, maka harus ditebang.
Hidupmu juga hati-hati Bapak Saudara. Kalau engkau sudah lama jadi orang Kristen, tapi nggak bertobat, engkau jadi orang Kristen GKA. Tahu orang Kristen GKA? Tahu? Gitu-gitu aja. 10 tahun yang lalu meledak-meledak. Sekarang malah tambah ngegas. Bapak Saudara, ingat baik-baik. Kalau engkau jadi orang Kristen gak bertobat, engkau akan ditebang tepat pada waktunya. Hari ini keras Bapak Saudara khotbahnya. Kalau kita jadi orang Kristen gak berubah, gak bertobat, kita gak akan jadi apa-apa. Yakin. Kadang banyak orang Kristen pengennya apa? Masuk Kristen karena dia baca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada pun seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Banyak orang pengen surga tetapi tidak mau berubah jadi seperti Kristus. Padahal satu-satunya cara untuk dirimu bisa masuk surga, maka engkau harus serupa Kristus setiap hari. Bapak Saudara, coba deh kita ingat-ingat. Tiap hari kita ini mirip Kristus apa mirip setan? Paling banyak mana? Setiap hari, tahu nggak karakter Kristus? Kristus itu dihina, sabar. Dipukul, walaupun nggak salah, sabar. Dikhianati, tetap mengasihi. Kita gitu nggak setiap hari? Atau kita baru kena satu omongan langsung kita 150 kali kata dalam hidup. Bapak Ibu jawab deh. Tiap hari kita makin mirip iblis apa mirip Tuhan? Ayo jawab. Kita jawab dengan kencang-kencang Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita berusaha mirip iblis apa mirip Tuhan? Amin. Bapak Saudara, kalau setiap hari hidupmu tidak menunjukkan engkau semakin berubah mirip Yesus, engkau binasa. Kalau soalnya gini, masuk surga itu bersama Tuhan itu, engkau tidak akan ditanya surat baptismu mana. Gak laku. Surat baptis Bapak Ibu yang dibaptis di GBI hanya ada tanda tangan saya. Nggak laku Bapak di surga. Lakunya di mana? Di Dukcapil. Tapi kalau di surga itu nggak laku. Yang dilihat dari masuk surga bersama-sama dengan Tuhan adalah yang dilihat apa? Hidup kita, bukan dokumen baptis kita. Jadi jangan jumawa ya. Kalau engkau sudah dibaptis, sudah pegang surat baptis, engkau simpat baik-baik, engkau press laminating, engkau bilang modalku nanti di sorga. Woi, sekali lagi, itu gak laku di sorga, lakunya di Dukcapil. Seringkali yang menjadi fakta kenyataan adalah banyak orang Kristen pengen surga, tetapi gak pernah melakukan apa yang diminta Tuhan. Ya keyakinannya apa? Ada surat baptis nggak laku. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Kalau kita nggak bertobat. Kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak menunjukkan hidup yang semakin serupa Kristus. Maka kita tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Kalau kita cuma baptis, ya udah asal baptis. Tetapi tidak merubah hidup kita seperti Yesus. Makanya di firman Tuhan kan dibilang, hidup kita harus serupa Kristus. Hidup kita harus diubahkan oleh Tuhan. Bapak Saudara, bukti bahwa kita percaya Tuhan Yesus, kita terima firman Tuhan, dan bukti bahwa memang kita terima Dia, firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Amin. Nah, lanjut Bapak Saudara. Yesus menanggung dosa kita, manusia yang harusnya kita yang binasa, dan dia mati di kayu salib demi saya dan saudara. Seharusnya tadi dikatakan semua manusia berdosa, maka efeknya apa? Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia yang tidak bertobat akan masuk neraka, akan ada dalam kematian kekal. Tetapi
Yesus gantikan kita untuk mati supaya kita hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngerti hal ini, maka pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus itu mati, haruskah saudara juga mati? Kalau Kristus sudah mati untuk kita, haruskah kita juga mati? Ku telah mati dan tinggalkan. Bapak Saudara, Kristus gantikan kita mati. Tetapi kita juga apakah harus mati? Mari kita lihat sama-sama. Paulus bilang gini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaannya, Paulus disalib tidak? Tidak. Paulus pada saat nulis ini mati tidak? Tidak. Kenapa dia bilang aku telah mati? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka kita juga harus siap mati untuk Dia. Tetapi matinya beda. Kalau Kristus mati jasmani menanggung dosa kita di kayu salib, nah Kristus juga minta kita mati. Nah, hari ini kita belajar, kita matinya itu dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan hanya percaya bahwa Yesus mati, tetapi juga bersedia mati bersama Dia. Makanya di Roma dikatakan, kalau dibaptis Bapak Ibu Saudara, ada yang belum dibaptis? Ada? Semua sudah? Makanya kalau dibaptis itu, kita kan ditenggelamkan dalam air, itu melambangkan apa? Mati bersama Kristus. Dan kemudian diangkat kembali, bangkit bersama Kristus. Intinya gini, tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal kalau tidak ada kematian daging. Bapak Saudara, mari kita belajar sama-sama. Tuhan mau kita mati dalam hal apa? Satu, mati terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara, mati terhadap dosa. Coba tangan kiri di depan. Sudah? Coba cubit. Agak keras Bapak Ibu. Hah? Sakit. Kenapa bisa sakit? Bukan karena cubitnya, sakit karena masih hidup. Bapak Ibu, Anda merasakan sakit karena masih hidup. Tapi nanti coba cubit orang mati. Kalau sampai orang mati itu bilang, sakit, oh itu belum mati tuh. Tapi coba cubit orang mati, mau cubit pipinya kuat-kuat, dia nggak akan berontak Bapak Saudara. Kenapa? Sudah mati. Nah itu dia. Kedaginganmu harus mati supaya engkau tidak berontak kalau ada yang menyakiti. Ku disakiti, ku tetap baik. Disakiti, ku baik lagi. Sanggup gak Bapak Ibu Saudara? Dicubit. Kalau kita masih jadi manusia daging seutuhnya, akan jadi orang yang dikit-dikit mudah tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Tapi kalau kita jadi Kristus, jadi manusia yang sudah hidup Kristus di dalamnya, tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalib itu tidak dielus loh, dicambuk. Tetapi Kristus bilang apa di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
berbuat. Berani gak Bapak Ibu doa demikian? Kalau engkau disakiti, kalau engkau dikhianati, kalau engkau ditipu, engkau masih bisa bilang ke Tuhan, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Atau engkau mulai, awas kau ya, tunggu mainnya. Firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 6 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Yesus menderita salib fisik, tetapi kita apa? Manusia lama kita yang disalibkan. Supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selagi kita jadi orang Kristen dan gak mau mematikan kedagingan, maka selagi itu juga dosa akan berkuasa atas kita. Makanya jangan heran kalau orang belum benar-benar menghidupi Kristus. Dia moto hidupnya apa? Senggol bacok. Ganggu dikit, meledak. Tetapi orang Kristen yang hidupnya semakin serupa Kristus setiap hari, dia akan berusaha untuk tetap jadi pribadi Kristus itu nyata dalam hatinya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit bahkan banyak orang Kristen. Yesus sudah mengalahkan dosa. Tetapi masih banyak orang Kristen masih hidup dalam dosa. Nah, hidup dalam dosa itu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kita masih bisa berbuat dosa enggak? Masih bisa berbuat dosa? Perbedaan orang yang masih bisa berbuat dosa dengan orang hidup dalam dosa. Orang hidup dalam dosa begini. Orang yang hidup dalam dosa melakukan dosa dan dia menikmati dosa itu tanpa rasa bersalah. Tetapi orang yang sudah bertobat, mungkin dia jatuh dalam dosa. Tetapi akhirnya dia sadar dia berdosa. Dia bertobat. Dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu hidup dalam pertobatan. Tetapi orang yang hidup menikmati dosa, dia gak peduli. Dia berbuat dosa sesuka hati, gak ada kata tobat sekalipun. Paling alasannya apa? Masih ada hari esok untuk bertobat. Kadang kalau kita suka nasihatin orang, bertobat bro. Dia jawab kita apa? Umur masih muda bro. Bapak Ibu pernah nasihatin orang bertobat dan dia jawab, saudara masih muda? Jawab dia balik, emangnya kamu tahu bakalan tua? Karena satupun orang tidak tahu akan hari esok. Maka pertobatan itu gak boleh ditunda. Firman Tuhan bilang, dia itu datang seperti apa? Seperti pencuri. Pencuri itu gak pernah izin. Saya percaya kalau ada orang yang mau mencuri di rumah kita, dia gak pernah izin. Dia gak pernah, Pak, malam rumah kosong ya? Bolehlah aku masuk nyuri. Gak ada. Tapi yang dia lihat, dia perhatikan, dia tahu kita pergi, kemudian dia bongkar diam-diam, baru dia nyuri. Nah, kedatangan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara harus tahu. Kedatangan Tuhan itu, kedatangan Tuhan secara umum adalah akhir zaman. Tetapi ada juga kedatangan Tuhan bagi pribadi-pribadi. Yaitu apa? Kita yang pergi duluan menghadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya yang tua-tua saja yang pasti meninggal? Tidak. Sekarang yang muda-muda pun juga berangkat duluan. Jadi jangan pernah bilang masih muda, dia lebih tua. Enggak. Jangan pernah bilang, dia udah sakit-sakitan. Saya masih sehat. Bapak Ibu, tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Banyak orang meninggal, kelihatannya masih sehat, masih fresh, masih muda, suka olahraga, makanannya sehat. Tetapi juga bisa mati. Makanya ketika saya minta umur panjang ke Tuhan, saya memang minta umur panjang ke Tuhan. Tetapi bagian saya adalah jaga kesehatan. Tetapi urusan dikasih umur panjang atau tidak itu urusannya Tuhan. Tugas saya apa? Saya lakukan bagian saya.
Bapak Ibu Saudara, mati terhadap dosa berarti perubahan identitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, mati terhadap dosa artinya perubahan identitas. Jadi jangan lagi ada alasan bilang gini, saya orangnya udah kayak gini dari dulu. Kalau orang udah bilang saya udah gini dari dulu, itu nggak mau bertobat. Ayolah, ngomong itu teratur, ngomong itu baik. Udah saya gini dari dulu. Bapak Ibu, orang yang selalu punya alasan saya begini dari dulu, berarti itu artinya dia tidak mau melepas identitas selamanya sebagai orang berdosa. Dia tetap mau mempertahankan gini dari dulu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kepada kita hari ini. Apakah kita masih mau menjawab saya sudah gini dari dulu? Atau kadang kita melegalkan bahwa kita orang Sumatera ya, ngomongnya agak keras-keras memang. Tapi saya percaya kalau kita sudah bertobat, nada pun bisa diturunkan. Amin. Jadi jangan bilang, kami orang Batak ngomongnya emang keras. Iya. Jangan jadikan engkau suku mana jadi alasan. Kami orang timur ngomongnya suku keras. Saya percaya kalau firman Tuhan ubahkan hidupmu, maka cara bicaramu pun pasti akan berubah. Amin. Jangan jadikan alasan engkau dari mana, engkau asal dari mana, sehingga melegalkan engkau untuk terus ngegas. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu harus mati terhadap dosa supaya dosa itu hilang kuasanya. Mati terhadap dosa bukan berarti tidak bisa lagi berbuat dosa. Ingat baik-baik. Mati terhadap dosa bukan berarti tidak akan pernah lagi atau menjadi jaminan bahwa tidak akan pernah lagi berbuat dosa. Selama kita masih di dunia, masih terbuka peluang besar untuk saya dan saudara melakukan dosa. Tetapi orang yang sudah terima Tuhan, tadi satu, berbuat dosa mungkin iya, tetapi berbuat dosa itu bukan dinikmati, tetapi yang muncul adalah penyesalan, kesadaran, dan bertobat. Beda dengan orang yang tobat, kumat. Kalau orang yang tobat, kumat, itu gak bertobat Bapak Ibu Saudara. Dia meremehkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, ambil keputusan tinggalkan dosa yang selama ini masih dipelihara atau dinormalisasi. Coba deh kita cek hidup kita. Apa sih dosa yang masih saya pelihara? Apa sih dosa yang masih saya anggap wajar untuk saya lakukan? Ambil keputusan hari ini bahwa saya bertobat. Saya mau berubah. Saya mau serupa Kristus. Saya gak mau dikuasai oleh dosa. Jadi pertama, Tuhan mau kita mati terhadap dosa. Amin. Yang kedua, mati terhadap ego. Bapak Ibu Saudara, engkau jadi pribadi yang keakuan, maunya didengar, maunya pendapatnya sendiri, maunya keputusannya sendiri, pokoknya maunya saya. Semua, all about, pokoknya semua tentang harus saya. Saya gak mau tahu, saya maunya saya. Lukas 9:23 gini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi kalau orang yang belum bertobat, dia akan cenderung egosentris. Tetapi orang yang bertobat itu harus menyangkal dirinya. Paulus melakukan ini. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya tidak ego lagi, tidak egosentris, berhasil menyangkal diri. Jadi kalau engkau dihina, engkau gak akan merasa apa-apa. Karena apa? Biarin aja, Irma dihina, biarkan aja. Palaso dihina, biarkan aja. Kalau dihina, orang yang di dalam ini hidupnya Kristus kok. Amin. Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus itu tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi penyangkalan diri setiap hari. Penyangkalan diri itu apa? Engkau memilih
untuk melakukan apa yang benar dibanding engkau memilih melakukan apa yang engkau mau. Bapak Saudara, dalam hidup kita setiap hari pasti kita didominasi oleh apa yang kita mau. Nah, sekarang bagaimana mengubah apa yang kita mau menjadi apa yang Tuhan mau. Penyangkalan diri adalah menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita berpikir apa sih yang Tuhan mau supaya Tuhan disenangkan dalam hidup saya. Di firman Tuhan jelas dikatakan, pembalasan adalah milik Tuhan. Sedangkan kita kalau lagi marah, pembalasan adalah urusan saya. Seringkali kalau kita sedang marah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali singkirin Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bilang ke Tuhan, urusan saya. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Tugasmu berdoa. Tuhan, aku mengampuni, aku melepaskan pengampunan. Orang yang tidak hidup dalam ego adalah orang yang hidupnya melepaskan pengampunan setiap hari. Engkau disakiti, engkau ampuni. Engkau dicibirin, engkau ampuni. Engkau ditipu, engkau ampuni. Engkau diomongin, engkau ampuni. Jangan sampai engkau omongin balik. Engkau tipu, tipu balik. Engkau dipukul, pukul balik. Bapak Saudara, hidup di dalam Kristus tidaklah mudah. Bayar harganya tinggi sekali. Karena untuk menebus Bapak Saudara, juga Yesus Kristus Tuhan kita, bayar harganya sangat mahal dengan hidupnya. Dia rela dicambuk, dia rela mati. Karena dia mengasihi kita. Saat disakiti kita memilih mengampuni. Kalau Kristus hidup dalam dirimu, pasti itu akan menyanggupkan dirimu. Kalau disakiti engkau tetap bisa senyum dan engkau bisa memaafkan. Karena apa? Karena engkau tidak mikir dirimu lagi. Tapi yang engkau pikirkan adalah bagaimana Kristus hidup di dalam saya. Amin. Ingin membalas tetapi ya udahlah diam aja. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau disakiti, kalau engkau ditipu, jangan menuntut pembalasan. Tetapi pembalasan adalah milik Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan mau, Dia yang merawat kita. Dia yang menjaga kita dalam segala sesuatu. Jadi nggak usah balas dendam, hanya menghasilkan dosa. Tuhan bilang apa? Saya yang balas, kamu diam. Bapak Ibu, dalam hidup kita lebih sering praktekkan bahwa Tuhan bilang ke kita, kamu diam, saya yang balas. Atau kita bilang ke Tuhan, diam, saya balas dia. Hidup orang Kristen itu memang kadang gak mudah. Karena kita harus bersedia mematikan daging kita. Termasuk hari ini, kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, Anda damai sejahtera. Berarti itu adalah tanda-tanda awal pertobatan. Tetapi setelah dengar firman Tuhan ini bilang, ini Pak Gembala ini banyak ngomong. Berarti Anda gak mau berubah. Bapak Ibu, dalam hidup kita, kalau kita mau mati terhadap ego, mau hidup seperti Kristus, kurangi aku mau, tetapi perbanyak Tuhan mau. Tuhan mau aku melayani. Tuhan mau aku datang ibadah. Bukan aku mau jalan-jalan. Kurangi aku mau. Hidup berpusat pada Kristus itu adalah hidup yang Tuhan mau, bukan aku mau. Sama-sama bilang, aku mau hidup dari apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan aku mau. Amin. Karena dirimu dan saya tidak berbicara tentang
siapa Anda lagi. Bukan berbicara tentang siapa Bu Ratna. Bukan berbicara tentang siapa Bu Prilly. Bukan berbicara tentang siapa Bu Galung. Tetapi siapa Kristus di dalam kamu. Kita ini hanya casing di luar kelihatannya. Saya pulih dan Anda semua. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada Kristus yang ada di dalam. Amin. Dan yang ketiga Bapak Saudara. Tuhan kita mau mati terhadap apa? Mati terhadap dunia. Galatia 6:14 dikatakan begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Jadi ringkasnya begini Bapak Saudara. Kalau ayat ini mau kita bawa. Kita gak mau bermegah dari apa yang kita punya. Kita gak mau sombong karena harta kekayaan. Tapi kita mau bermegah karena saya ada di dalam Kristus. Amin. Orang di luar sana bermegah karena punya mobil baru. Karena bisa ini bisa itu. Tapi saudara Anda punya kemegahan yang kekal dan luar biasa. Anda boleh bermegah karena saya adalah orang berharga. Buktinya Yesus mau mati untuk saya. Banyak orang Kristen yang menyadari ini. Sehingga dia menggampangkan dirinya untuk berbuat dosa. Dia bilang apa? Apa gunanya hidup saya? Bapak Saudara, kalau engkau sempat bilang apa gunanya hidup saya ini gak ada gunanya, saya gak dikasihi. Ingat baik-baik. Ada yang bersedia mati supaya engkau hidup. Itu Yesus. Bapak Saudara, dunia itu berbicara tentang kenikmatan, pengakuan, popularitas. Orang yang sudah mati dengan dunia tidak lagi terikat pada hal itu. Jujur Bapak Saudara, saya ketika pertama-tama jadi pendeta, maka yang saya kejar adalah validasi. Awal-awal saya jadi pendeta. Saya pengen diundang gereja lain biar saya terkenal. Jujur Bapak Saudara, di awal-awal saya jadi pendeta, kalau saya diundang khotbah di luar itu adalah pencapaian bagi saya. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya mengerti isi hati Tuhan. Sekarang gak mudah bagi saya untuk nolak kalau saya diundang keluar. Gak susah Bapak Ibu Saudara untuk saya bilang tidak. Kemarin kami jumpa di SMD. Ada teman saya udah berkali-kali minta saya khotbah dong tempat saya, khotbah dong tempat saya. Dia bilang ngomong ke saya, kamu ini berani sekali udah 2 tahun nolak saya ya. Saya bilang sabar Pak, waktunya Tuhan nanti pasti ke sana. Karena apa? Kalau kita benar-benar hidup dalam Kristus, kita bukan ngejar nama lagi, tapi yang kita kejar apa? Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus, itu aja cukup bagi saya. Juga kita yang melayani WL Singers ini, kita tidak lagi berpikir bagaimana supaya saya dikenal. Supaya orang tahu saya hebat. Tidak. Yang kita pedulikan apa? Bagaimana supaya saya melayani Tuhan itu Tuhan disenangkan. Bukan orang disenangkan. Karena begini Bapak Saudara. Kalau orang berpikir melayani supaya jemaat disenangkan. Maka kita yang melayani itu akan berusaha supaya kita tapi wah di depan orang. Tetapi Tuhan sedang geleng-geleng. Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita gak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting saya mau menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya orang yang melayani Tuhan dengan menyenangkan Tuhan. Juga akan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Jadi jangan kejar supaya engkau dapat validasi, dapat pengakuan. Dapat dapat pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudara, 100.000 orang muji engkau akan kalah dengan satu pujian Tuhan dalam hidup. Dan saya belajar hal itu Bapak Ibu Saudara. Saya gak kejar pujian manusia, saya gak peduli masa bodoh mau dipuji mau tidak. Yang penting saya berusaha bagaimana hidup saya. Tuhan senyum kalau apa yang saya lakukan. Apa gunanya orang senyum kepada kita tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, jangan cari tepuk tangan. Nyamuk mati karena tepukan tangan. Apa gunanya orang-orang senang
Tetapi kalau Tuhan tidak disenangkan, semuanya sia-sia. Jadi jangan kejar apa yang dunia inginkan. Popularitas, ketenaran, kemegahan. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, jangan hidup untuk validasi manusia, tapi hiduplah diakui oleh Tuhan. Jangan melayani mengejar validasi manusia, tapi kejarlah melayani untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu, sungguh saya bilang kepada Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau sungguh-sungguh engkau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan yang akan angkat engkau tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah angkat, 1000 tangan narik gak bisa turun. Karena tangan Tuhan sendiri yang angkat kita. Tapi kadang orang cari angkat diri sendiri, baru naik udah jatuh. Jatuhnya sakit lagi. Tapi kalau tangan Tuhan yang angkat kita, kalau kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan tahu kapan engkau dipromosikan. Jadi kalau saat ini engkau dipandang sebelah mata, engkau usah peduli. Yang penting lakukan bagianmu. Karena Tuhan tahu kapan engkau naik. Bukan engkau yang tahu engkau naik. Tuhan yang tahu kapan kita naik. Kapan kita dipromosikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan standar dunia mengikat kita. Tetapi standar Tuhan yang harus hidup dalam kita. Kalau standar dunia itu satu, berubah-ubah. Jadi standar dunia itu berubah-ubah. Jangan diikuti, nanti lama-lama kita tenggelam. Makanya kalau mau ikut standar, satu saja. Ikut standar Tuhan, itu sama dari dulu sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terikat pada penilaian manusia. Artinya gini, saat engkau dipuji, engkau tidak besar telinga. Tahu nggak orang yang dipuji itu? Kalau dia mulai itu pasti hidungnya mulai merah, telinganya mulai merah. Kalau engkau dipuji jangan serta-merta engkau menjadi sombong. Tapi kalau engkau dipuji, nggak usah juga, oh enggak kok, enggak. Makasih ya puji Tuhan, udah cukup. Jangan sampai engkau dipuji dan engkau langsung, oh iya ini hasil usaha saya. Lihatlah betapa luasnya, betapa dalam dan lebarnya. Gak perlu Bapak Saudara. Kalau engkau dipuji, kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan tolong. Jadi kalau dipuji, jangan langsung terbang Bapak Saudara. Capek nanti, turun. Bapak Ibu, dihina juga tidak hancur. Kenapa? Dia punya hati Kristus yang gak rapuh. Orang yang tidak punya Kristus di dalam dirinya, hatinya itu rapuh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kalau engkau punya hati Yesus, engkau punya hati yang kuat. Engkau dihina, engkau gak hancur. Engkau diomongin, engkau tidak langsung memanas. Tapi engkau tetap bisa mengampuni. Digoda juga tidak tergoda. Bapak-bapak ada yang goda di luar, tidak tergoda karena hatinya udah melekat kepada istrinya. Amin. Yang ibu-ibu juga dipuji, kamu cantik banget hari ini. Ya makasih ya. Jangan dibilang kamu cantik banget hari ini. Oh iya kah? Ini loh aku pakai ini tadi. Segala sesuatu dalam hidupmu, mari kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah bukti kalau kita sudah mati bagi dunia. Kita gak ngejar validasi, tapi kita ngejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus fokus menyenangkan hati Tuhan, bukan dunia. Amin. Nah Bapak Saudara, kenapa Tuhan mau kita mati bagi dosa, ego dan dunia? Karena
supaya kita hidup di dalam Kristus. Jadi manusia lama kita mati dulu, kemudian baru bangkit manusia baru, yaitu manusia yang hidup di dalam Kristus. Jadi selagi manusia lamamu belum mati, maka dosamu akan terus berteriak lebih kencang dalam hidupmu tiap hari. Tadi kan saya bilang, kalau mayat engkau cubit-cubit dia, gak akan ngomong lagi. Gak mungkin dia bilang, mengganggu banget sih. Gak mungkin. Jadilah orang yang sudah hidup baru, yang udah mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Karakter Kristus plek masuk dalam hidup kita. Satu ayat lagi kita baca Bapak Saudara. Galatia 2:20 sama-sama kita baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sadar Bapak Saudara, aku hidup bukan lagi aku. Pulih bukan lagi hidupnya pulih, tapi hidup Kristus di dalam pulih. Casingnya cuma pulih, tapi isinya Yesus. Itu yang benar Bapak Saudara. Mari katakan sama-sama, ini isinya Kristus loh. Berani gak Bapak Saudara? Yuk sama-sama bilang, ini dalemannya isinya Kristus loh. Cuma kelihatan casingnya aja. Tapi sesungguhnya udah Kristus loh ini. Amin. Berat ya Bapak Ibu. Pasti ringan kalau kita melakukan sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu berubah status dari manusia lama menjadi manusia baru. Penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Dengan kata lain Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Dan setiap hari kita itu harus hidup oleh iman, bukan kekuatan sendiri. Hidup oleh iman itu apa? Kita percayakan Tuhan mampu melakukan apapun itu. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Dan setiap hari kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang bergantung kepada Tuhan apa? Dikit-dikit berdoa. Bukan berdoa dikit-dikit. Orang yang nggak menggantungkan hidupnya sama Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan, 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 Tuhan. Tapi orang yang agak mau sedikit lama-lama dibilang hantu, hantu. Artinya apa? Dia bukan percaya Tuhan, sakit dikit ke loya, sakit dikit ke dukun. Jadi dari Tuhan jadi hantu. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, dikit-dikit kita akan ngomong, Tuhan, 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 jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Jadi Bapak Saudara, saudara siap untuk mati bagi dosa, ego dan dunia, untuk hidup bagi Kristus? Amin. Bapak Saudara, memang kadang kita suka lemah, tapi Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin.